Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, Rabbi surahli sodri, wa yasirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita hormati sama-sama, Bapak Gubernur yang ganteng yang baru saja menyampaikan salam bagi kita semua, diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang masih muda, cantik. Ibu berdiri dong, ngadep semuanya biar kenalan. Nah, kalau ada para pengurus PGRI hadir ke tempat Ibu, dibukakan pintunya lebar-lebar, Bu ya. Katanya beliau itu pengurus aktif sebelumnya di Kabupaten Wonogiri. Selamat, mana Wonogiri? Wah, hebat sekali itu punya ibunya jadi Kadisdik, masih muda lagi. Ditanya ibu umurnya berapa, saya bilang saya umurnya, saya dulu yang mengenalkan saya 60 tahun. Jadi sudah bercucu. Ibu masih 46 tahun sudah Kadisdik, luar biasa ya. Sekali lagi hormat kita buat Ibu Kadis. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang sekaligus Ketua PGRI Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhdi yang baru saja menyampaikan amanatnya beserta seluruh unsur pimpinan, kawan-kawan pengurus PGRI Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh cabang ranting di sebelah sana yang sedang hadir melalui kanal YouTube atau yang lainnya. Yang kami hormati para orang tua kami, ini ada Pak Darto, ada Pak Widadi, ada kawan-kawan dari UNES, dari Dewan Pendidikan, para hadirin, kawan-kawan dari Universitas PGRI, kebanggaan kita Semarang, beserta seluruh sivitas akademikanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bulan Syawal. Izinkan saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insya Allah dengan semangat soliditas dan solidaritas, kita bangun Indonesia maju, kita diberikan kesehatan bersama-sama, untuk terus memperjuangkan, ya, terus memperjuangkan profesi guru, pendidik tenaga kependidikan yang diperjuangkan saja susah payah, apalagi kalau tidak. Jadi saya kira kehadiran Bapak Ibu sekalian sekaligus juga mengobati rasa kangen, banyak yang baru, banyak yang muda atau yang bergantian saya belum pada kenal. Jangan-jangan saya ketemu di jalan juga nggak disapa deh sama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira disapa nggak ya? Disapa, syukurlah. Saya nggak hafal soalnya banyak yang baru kali ini akibat pandemi kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya, atas petunjuk beliau, ya, atas Nabiullah beliau, kita semua insya Allah berada di dalam syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, tema dari halal bihalal ini sangat menarik. Ya. Dan tadi Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan dengan sangat lugas bahwa soliditas dan solidaritas itu adalah kunci utama organisasi dalam rangka untuk menuju Indonesia maju. Saya jadi juga ingin mengutip, kalau saya salah Pak Widadi atau Pak Ustaznya udah datang belum ya? Belum. Oh ini selamat datang deh. Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Fadlolan Musyaf.
Beliau adalah ulama yang akan memberikan tausiah kita pada kesempatan siang hari ini. Kebetulan baru datang. Selamat datang Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya teringat dan seperti saya sampaikan, ini juga pengalaman spiritual saya. Saya lahir dan besar dari keluarga Muslim. Di lingkungan saya, lingkungan tradisi, saya pernah juga di pesantren zaman dahulu. Tapi yang menarik dari saya adalah, yang menarik perhatian saya, bukan menarik dari saya adalah, ketika beberapa waktu lalu, ketika saya studi di luar negeri atau pernah ketemu dengan anak muda dalam satu perjalanan di pesawat dari Jakarta ke Papua, ditanya, mengapa Anda memilih Islam? Saya ditanya begitu. Ya saya memang terlahir, tapi ya mengapa Anda memilih dan meyakini? Saya bilang, ada satu surat Al-Anbiya 107 yang menurut saya sangat menyentuh hati saya. Ya. Saya mau bacakan takut salah. Ya. Mana ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Kira kurang lebih begitu. Kalau salah-salah mohon dimaafkan. Jadi tiada lain Nabi Muhammad diutus di dunia ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Buat saya surah itu dan beberapa surat lain yang saya kemudian pelajari gitu, itu sangat menguatkan hati saya dan keyakinan saya bahwa keberadaan kita itu harus menjadi rahmat bagi semesta. Dan kemudian ini sejalan dengan apa yang ada di dalam ADART kita, menjadi spirit kita, bahwa kita ini unitaristik, independen dan non-partisan. Unitaristik itu menjadikan kita itu dalam ukhuwah yang sangat kuat tanpa membedakan baik itu golongan, agama, status sosial atau apapun juga, dan itu the founding fathers sudah menetapkan jauh hari waktu yang lalu. Jadi saya merasa bahwa organisasi ini dibangun dengan value yang sangat kuat untuk menyatukan kita menjadi rumah besar dengan soliditas dan solidaritas untuk mengangkat derajat para guru dan anggotanya, ya, untuk mengangkat derajat, untuk terus-menerus berjuang. Spirit itu sejalan dengan yang saya yakini dalam agama saya. Jadi diwujudkan dalam bentuk apa? Soliditas dan solidaritas. Itu saya kira value yang harus dipegang teguh oleh semua kawan-kawan di sini. Apalagi kalau saya melihat Jawa Tengah itu barometer PGRI-nya di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong. Ya. Kenapa enggak? Strukturnya jelas. Ya. Kepengurusannya, programnya, aktivitasnya, ya, dan punya lembaga-lembaga, mana tuh Pak Bani, yang menunjukkan kemandirian organisasi, independensi, sehingga dengan independensi yang kuat, tetapi dengan cara kita yang santun, menetapkan sendiri sebagai mitra strategis adalah cara yang tepat untuk situasi-situasi sekarang dan di masa yang akan datang, dan Jawa Tengah telah menunjukkan soliditas dan solidaritasnya. Saya mengaturkan selamat dan saya belajar banyak dari Jawa Tengah. Kemudian, kalau kita melihat ya, di negara-negara lain, belajar demokrasi, belajar tentang bagaimana civil society dibangun. Rasanya nggak salah kalau itu belajar dari kita, dari Nabi Muhammad dengan traktat dan perjanjian Madinahnya yang kemudian memberikan ruang bagi minoritas pada waktu itu.
Ya, hak-hak sipil dilindungi. Dan itu terasa betul suasananya dengan spirit yang ada di PGRI. Karena itu PGRI harus kita jaga menjadi pemersatu NKRI. Siapa dia? Para guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sebelumnya juga saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kita. Ya. PGRI ini mitra strategis pemerintah, tetapi dengan sikap independensinya kita bisa menyatakan hal-hal yang kurang berpihak bagi kepentingan para guru. Kalau Pak Rektor tadi mengatakan, Pak Ketua tadi mengatakan, dan saya juga tadi diwawancara oleh TV, maka saya mengatakan, ini sebenarnya serius nggak sih mau ngurusin guru-guru ini? Serius nggak sih mau ngurusin guru honorer ini? Ngomong rekrutmen 1 juta guru, 173.000 guru yang awalnya hanya 60.000 sekian, dengan cara PGRI mempertimbangkan beberapa hal, 173.000 dalam catatan saya, baru 60% yang diberikan SKP 3K-nya. Baru 60%. Dan Ibu terima kasih Jawa Tengah ya, termasuk yang paling besar Bu. Saya udah dilapori oleh beberapa daerah, mereka sudah mendapatkan SK-nya. Ibu tolong dibantu. Tolong banget. Jadi kalau kita membaca undang-undang guru dan dosen, dan kalau kita melihat di UNESCO status of teachers, maka yang disebut dengan bagaimana kita mendorong mutu pendidikan itu di negeri itu bisa berjalan dengan baik apabila jumlah guru, kualifikasi, kompetensi dan sebarannya dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Lah ini sudah kurangnya lebih dari 1 juta dan ngomongnya akan direkrut 1 juta, baru 163.000 yang lolos, yang dikasih SK-nya baru 90.000. Kira-kira 65%-an ya. Hitung sendiri nih yang bawa kalkulator. Saya sih kira-kira aja nebak-nebak gitu. Prihatin nggak Bapak Ibu? Pengen dengar suaranya nih, jangan-jangan saya ngomong sendiri. Prihatin nggak? Prihatin. Dan dari 190.000 guru yang lolos passing grade, itu belum tahu formasinya mau dikemanakan. Padahal ngomongnya iki 1 juta. Kalau dihitung 173 ditambah 190.000, udah belum 50%-nya? Belum kan? Gimana kalau kita nggak memperjuangkan? Bagaimana kira-kira? Ya. Jadi kita harus tetap perjuangkan segala hal yang terkait dengan apa yang menjadi mission di dalam PGRI, kesejahteraan, kualitas dan perlindungan guru adalah spirit kita di dalam berjuang bagi organisasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya ingin melibatkan Bapak Ibu, ngobrolnya makanya nanti dulu. Karena ini tentang kita, tentang eksistensi kita, tentang masa depan kita. Ya. Kami juga, nih ya, namanya usaha. Kita itu sedih juga. Kita ibu-ibu kadis, kita pengen bahwa sekolah itu bebas kekerasan, baik dari guru maupun kepada siswanya. Kami sering mendengar bahwa guru tiba-tiba di bawah udah juk, tapi kemudian gurunya yang dilaporkan. Kami pun tidak ingin kalau guru berbuat tidak baik kepada siswa. Kami ingin bahwa sekolah itu adalah tempat yang paling ramah, yang paling safe bagi siapapun, guru. Karena itu kami berusaha keras
untuk melakukan perpanjangan kerjasama antara Polri dengan PGRI. Kami mohon dengan segala hormat, semua yang hadir di sini, kalau sudah kami tanda tangani, yang Polda dengan provinsi, yang kabupaten kota datang ke Polres, ya, yang di cabang ranting ke Polsek, sehingga punya satu irama yang sama. Kami ditanya, Ibu, di dalam konteks sekarang, apalagi bagian yang membuat guru semakin vulnerable perannya di sekolah, supaya masuk di dalam iteman perjanjian kerjasama itu, terutama melindungi profesi guru. Kami punya cita-cita, kalau ada kesalahan bagi guru, bukan terus kemudian ditenteng di bawah, enggak, tapi bagian komisi etik. Karena itu, saya mohon dengan segala hormat, teman-teman di sini, provinsi, kabupaten, kota, beresi itu Dewan Kehormatan Guru. Kita akan membuat proses dan prosedur mekanisme bagaimana jika guru melanggar etika profesi. Misalnya ruang lingkupnya di mana aja? Cukupkah di sekolah aja? Oh enggak, kadang guru itu membawa anak-anaknya karya wisata, betul enggak? Kadang pramuka, betul enggak? Itu masih area profesi guru enggak kira-kira? Masih area. Kita harus identifikasi di era digital ini, kira-kira apa yang sensitif sering sekali membuat guru itu disalahartikan. Itu adalah bagian-bagian pikiran kita, bagaimana kita tidak boleh berhenti untuk mencoba melindungi para guru, pendidik tenaga kependidikan. Kalau di dalam MOU sebelumnya itu hanya guru, karena kami anggotanya dosen juga harus masuk dosen dong. Ada tenaga kependidikan harus masuk, betul nggak? Nah, itu adalah upaya-upaya organisasi yang tidak pernah kunjung diam. Boleh yang lain tidur, kami tidak boleh tidur. Karena amanat yang besar itu nggak mudah. Apalagi misalnya, sekarang tadi Pak Ketua itu dengan sangat tegas mengatakan, tahun 2023 dihentikan, sementara saya besok malam akan live di salah satu stasiun TV menyatakan apa saja PR-nya. Oh banyak sekali. Kekurangan guru itu masalah besar. Karena Bapak Ibu, di seluruh dunia itu dinyatakan bahwa jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan sebaran itu merupakan tanggung jawab. Jadi kita dorong terus agar dipenuhi kebutuhan guru. Mumpung ada Ibu Kadis, saya memanfaatkan ini. Ya Bu Kadis ya. Nanti kalau enggak saya WA Bu, jangan enggak dibalas Bu. Saya mewakili guru-guru. Kali ini mewakili guru-guru di Jawa Tengah, benar enggak? Benar enggak sih? Kok kayaknya enggak semangat nih Ibu ngomong sendiri. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Kalau saya tambahkan, siapa kita? Indonesia. Kenapa? Karena kita unitaristik. Ya, oke. Jadi Pak Darto, walaupun beliau itu sudah lama pensiun, tapi gregetnya itu nggak pernah habis. Kenapa Ibu diam aja tentang status of teachers? Siapa bilang diam aja Pak? Kayaknya Pak Dartonya kurang jauh mainnya. Saya bilang gitu. Kenapa? Bapak nggak lihat di TV, Bapak nggak lihat di medsos, Bapak nggak lihat bagaimana saya menyatakan pendapat bahwa misalnya, ya misalnya ini, kalau guru nggak boleh ASN, lalu jumlah siswa yang jumlahnya 65 juta, mau sopo yang mendidik? Mau siapa? Kalau kita membandingkan dengan Finland, negara kota yang jumlah penduduknya hanya 5 juta, dengan kesejahteraan, dengan sistem yang baik, ya nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia gitu. Yang gurunya pun dibayar apalah kadarnya. Nggak boleh lagi
ada rekrutmen. Gimana anak-anak muda yang potensial, yang memiliki wawasan, kecerdasan, komitmen, dan panggilan hati, tidak tertarik untuk menjadi kuliah di perguruan tinggi pendidikan karena nggak ada jalan gitu. Karena itu adalah PR lain yang harus terus-menerus kita suarakan. Mengapa juga PGRI sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita eranya era kolaborasi. Bersama Aliansi Penyelenggara Pendidikan, bersama Muhammadiyah, dulunya Ma'arif, sekarang Hismanu, Himpunan Sekolah Madrasah Nusantara, Kristen, Katolik, dan Taman Siswa, mengkritisi tentang RUU Sisdiknas. Kenapa harus melakukan itu Bapak Ibu? Yang kita berdarah-darah undang-undang guru dan dosen itu hanya 1-2 pasal yang diambil dengan pendekatan Omnibus Law, yang hanya 3 undang-undang. Lalu bagaimana masa depan para guru? Di peta jalan pendidikan, perguruan tinggi pendidikan, LPTK, para guru itu hanya disapa juga enggak lah, bukan di bagian mainstream. Karena itu kita ini harus berkolaborasi, menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat, bukan asal begini, bukan, tapi pikiran, pendapat, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk apa yang ingin kita sampaikan sebagai guru yang sejahtera, profesional, dan terlindungi. Dan kita itu juga punya spirit. Mungkin Pak Widadi, Pak Darto mulai memikirkan, ya, spirit kita itu jadinya spirit independen, solid, unitaristik, dan non partisan. Kenapa itu tidak dibuat di dalam mukadimah untuk menjaga agar PGRI itu betul-betul menjadi rumah yang melindungi bagi semua, tidak terkotak-kotak, untuk NKRI, untuk masa depan bangsa. Rasanya saya malu banget sama Pak Ustadz yang sudah ada di sini. Hati pengen bercerita banyak, tapi ini bukan giliran saya, tapi giliran Pak Ustadz yang harus berbicara tentang Tausiah Idul Fitri. Kalau pengen terus bergabung Bapak Ibu, tanggal 21 kami mau HBH Indah Allah, Pak JK, ada Pak Ustadz Ari Ginanjar, dan beberapa tokoh nasional akan bergabung. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau bergabung di link Zoom yang kami siapkan? Awas ya, kalau enggak cuman ada 35 peserta. Pertama kali yang aku ingat Jawa Tengah, karena saya menyatakan di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, di provinsi. Terima kasih ya, kita manfaatkan silaturahmi ini untuk menjadi elan perjuangan kita. Karena kalau kita enggak berjuang, siapa lagi yang memperjuangkan kita? Saya harap teman-teman di provinsi berkomunikasi dengan baik, dengan ibu kepala dinasnya, dengan para pimpinannya, begitu juga di kabupaten kota. Tiada lain dalam rangka memperjuangkan, ya, dapat memperjuangkan saudara-saudara kita yang, ya, kita ini walaupun bukan anggota kita bela juga, tapi sebenarnya kita harus rapihkan tuh jajaran barisan keanggotaan kita. Terima kasih, ini mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya ingin tutup dengan yel-yel PGRI, yang pegang HP-nya disimpan dulu karena ibunya sudah dipermisi sama ibunya di rumah bahwa datang ke sini untuk halal bihalal. Setuju kan? Oke deh. Yuk kita semangat lagi. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi lahir dan batin. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah 2,5 tahun tidak bertemu. Saya tunggu tanggal 21 pukul 9.
kita akan bersama-sama di HBH di tingkat nasional. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.